Assalamualaikum, selamat sore Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ivi. Selamat sore juga. Gimana kabarnya Bu Erna sore hari ini? Alhamdulillah, Bu Ivi baik kabarnya hari ini. Iya nih Bu Erna, gimana nih? Tadi saya dapat pesan katanya Bu Erna pengen ngobrol tipis-tipis gitu sama saya ya Bu. Ada apa nih Iya, kira-kira Bu Erna? iya, begini Bu Ivi, sedikit nih ada permasalahan yang ingin disampaikan ke Bu Ivi. Mungkin Bu Ivi bisa sedikit memberikan apa ya, bantuan lah gitu kepada saya. Wah, kira-kira kayaknya ada masalah apa nih Bu? Bantuan apa yang bisa kasih ke Ibu? Ini nih Bu Ivi, saya tuh ada masalah dengan anak-anak saya. Kepikiran terus tuh Bu, saya dengan mereka nih, anak didik saya ini. Oh gitu. Nah, kira-kira tujuan pertemuan kita sore ini nih kira-kira pengen mau berdiskusi tentang apa ya Bu? Hmm, saya sih maunya ada solusi ya Bu dari masalah ini. Paling enggak ya saya lebih lega gitu kalau misalnya masalahnya bisa terselesaikan, terutama tentang anak didik saya ini. Begitu. Berarti kira-kira masalah apa yang mau kita bicarakan sore ini ya Bu? Bisa Bu Erna cerita kepada saya? Oh iya, baik Bu Ivi, tadi saya belum menyampaikan ya. Jadi di Iya. sini anak didik saya ini ada beberapa anak yang memang masih kesulitan tentang membaca, padahal sudah kelas 5 di sini. Nah, itu yang menjadi beban pikiran sekali buat saya. Dalam artian membacanya yang lancar ya Bu ya. Begitu. Jadi belum bisa baca ya Bu ya, belum lancar ya? Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya setelah kita melakukan diskusi ini, kira-kira menurut Bu Erna, apa sih yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita kali ini, Bu? Kalau menurut saya sih setelah kita mengadakan percakapan ini, ukuran keberhasilan anak tersebut ya paling tidak bisa baca Bu ya, karena emang dari awal permasalahannya kan tidak bisa membaca ya Bu, seperti itu. Begitu ya. Situasinya tuh sekarang seperti apa ya, Bu? Maksudnya yang keadaan anak ini nggak bisa baca tuh cerita detailnya seperti apa gitu tuh, Bu? Hmm, Iya, ceritanya tuh sebetulnya yaitu dari beberapa peserta didik itu, dari beberapa anak didik saya ini ada 3 anak yang memang masing-masing membacanya. Yang satu sih memang sudah sedikit lancar, tapi belum belum lancar sekali, belum lancar banget. Nah, anak yang kedua ini karena memang belum bisa bacanya baru dieja dan itu pun baru per kata. Nah, yang terakhir memang belum bisa baca sama sekali karena memang awalnya juga sudah bisa baca, tapi karena memang pandemi akhirnya dia tidak bisa membaca karena memang kurang apa namanya, si anak ini kurang ada yang mengajarkan di rumahnya seperti itu. Oh gitu, baik. Dari yang Ibu ceritakan tadi, kalau saya lihat di sini permasalahannya, saya pengen tahu sih Bu, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 di posisi sekarang itu pencapaian tujuan yang tadi tuh udah sampai di skala berapa ya Bu? Kalau dari ini ya Bu ya, yang Iya. saya lihat sih dari 5 deh. Dari sekarang yang saya menilainya 5. Skala 5 berarti setelah ini harus ada peningkatan ya Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau begitu apa kira-kira rencana Ibu untuk bisa membuat anak itu jadi bisa baca gitu? Mungkin Ibu punya rencana apa yang sekiranya bisa Ibu lakukan nanti setelah ini gitu tuh, Bu? Hmm, Rencana sih sebetulnya ingin apa sih namanya, setiap kita yakin pasti anak peserta didik kita itu pasti bisa untuk membaca semuanya kalau memang kita betul-betul
mengarahkan dan membimbing serta mengajarkan anak itu untuk bisa membaca ya, Bu, ya. Jadi, saya di sini mungkin punya, apa mungkin juga ya bisa, selain memanggil pribadi ke anaknya, membaca maksudnya les mungkin ya setelah pas jam istirahat atau mungkin setelah pulang, atau mungkin juga membuat satu permainan atau game. Nah, namanya anak kalau bisa baca, disuruh membaca terus kan bosen ya. Mungkin dengan game, mungkin bisa membuat dia itu tertarik untuk, membaca, seperti itu. Oke, berarti tadi salah satunya dengan game. Selain itu kira-kira ada cara lain nggak untuk itu kan tadi plan A ya game ya, Bu. Ada plan B-nya nggak kira-kira? Ada cara lain nggak yang kira-kira mau Ibu gunakan selain yang games tadi? Ya, selain game, saya juga mungkin akan mengadakan privat, mungkin seperti itu juga dikategorikan dengan kemampuan anaknya. Yang tadi kan ada 3 peserta didik ya, Bu, ya. Nah, saya mungkin akan, membagi-bagi dalam artian, tergantung dengan kemampuan anak, seperti itu. Berarti sudah ada 2 cara nih ya, Bu, ya, yang kemungkinan bisa diambil begitu untuk mengatasi masalah anak ini. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, hambatannya gitu tuh, yang bisa terjadi pada saat penyelesaian masalah anak-anak ini gitu tuh, Bu? Hambatannya tuh mungkin di sini ya namanya kita di sekolah ya, Bu, ya. Itu kan tentu kita tidak banyak waktu kalau misalnya kita hanya sekedar mengajarkan di sekolah saja, terbatas waktunya. Jadi mungkin, apa ya, kalau, hambatannya ini, lebih kepada waktu saja sih mungkin, Bu Ivi ya, kalau misalnya kita sebatas mengajarkan atau membimbing dan mengarahkan untuk anak ini membaca di sekolah. Mungkin seperti itu. Kira-kira ada solusinya nggak untuk untuk menanggulangi hambatan yang tadi? Di sini mungkin memang harus ada kerjasama kedua belah pihak antara saya sebagai wali kelas, guru, juga kepada orang tuanya ya, Bu, ya. Orang tua peserta didik yang bertanggung jawab tentunya untuk anaknya di rumah, karena kalau misalnya di sekolah memang saya yang penanggung jawabnya. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu. Memang harus ada kerjasama ya, Bu, antara orang tua dan guru. Nah, kira-kira rencananya kalau diprioritaskan ya, begini, setelah Ibu melaksanakan rencana tadi, apa Ibu punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan rencana tadi setelah melihat Ibu membuat rencana A, rencana B, kemudian memikirkan kemungkinan hambatannya, apakah Ibu memiliki komitmen yang kuat untuk tetap melaksanakan rencana ini, Bu? Iya, betul. Untuk strategi atau rencana yang akan saya buat nanti, saya berkomitmen bahwa insya Allah mungkin dengan strategi yang saya buat, mungkin anak ini akan memahami apa yang masalah apa sih yang kira-kira yang membuat dia itu tidak bisa membaca, karena strateginya ini apa namanya, ada tidaknya itu ya mungkin saya akan lebih yang ke pertama mungkin ya strategi ya, membuat catatan karena mungkin kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya, Bu Ivi ya. Bacanya ada yang mungkin masih diejak, ada juga yang sudah bisa tapi belum lancar. Jadi di sini strateginya mungkin saya akan membuat catatan kecil. Bagi yang belum membaca, saya akan menyusun kalimat dan mungkin kalimatnya panjang. Saya akan meminta anak tersebut untuk membaca teks tapi tidak terlalu panjang. Di sini hanya untuk latihan supaya anak tersebut lebih untuk lancar membaca. Oke, berarti kira-kira dari strategi yang Ibu akan lakukan ini ada jangka waktunya tidak dan apa ukuran keberhasilannya? Maksudnya gini, jangka waktunya itu berapa lama dan bisa diukur tidak keberhasilannya? Kalau ukuran keberhasilannya membaca itu kan butuh waktu yang agak lama ya, Bu, ya. Jadi tidak mungkin instan, maksudnya
butuh proses, tidak hanya sehari, 2 hari selesai. Jadi mungkin bisa selesai antara 1, bahkan 2 bulan baru bisa, terrealisasi, mungkin seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Nah, nanti kan pada saat pelaksanakan pasti ada saja gangguan dalam proses melaksanakannya. Mhm. Tadi kan untuk Ibu punya rencana untuk mengantisipasinya. Kira-kira nanti bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan? Sudah pasti ya Bu, saya untuk mengatasinya, saya pasti akan meminta bantuan kepada rekan sejawat. Jadi ketika anak dipanggil, mungkin keinginan anak untuk bermain itu lebih besar ya Bu ya. Nah di situ saya akan meminta bantuan, rekan sejawat untuk mengkondisikan anak didik yang lain supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Dan jika di rumah mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua untuk lebih intens lagi mengawasi anaknya, mengajari membaca. Karena memang kalau di rumah orang tua itu kebanyakan sibuk, jadi lupa kalau misalnya mereka tuh punya anak yang memang harus diajarkan untuk membaca, seperti itu. Oke, jadi kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Untuk rencana ini mungkin saya akan laksanakan secepatnya besok. Paling lama mungkin hari ini, eee, 2 atau 3 harilah, untuk menyusun rencana tersebut dengan membuat catatan-catatan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, nanti kan pada saat melaksanakannya pasti butuh dukungan ya, Bu, ya. Kira-kira dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan untuk membantu melancarkan proses yang Ibu rencanakan ini? Oke, WiFi di sini saya pasti akan yang pertama kali saya akan minta dukungan kepada Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan juga terutama orang tua karena di sini orang tualah yang berperan sangat penting untuk apa namanya pendidikan anaknya seperti itu. Oke. Nah, jika ini dilaksanakan nanti misalnya, bagaimana tindak lanjutnya setelah itu? Apa rencana tindak lanjut setelahnya? Oke, mungkin tindak lanjutnya kita akan buat catatan kemajuan anak. Jadi kita tahu catatannya ketika di akhir setelah terlaksana, misalnya 2 bulan ke depannya. Jadi supaya lebih aktif lagi dari catatan tersebut, mungkin kita buat kegiatan yang lebih aktif lagi seperti disuruh mereka peserta didik kita nih yang tadi yang 3 bermasalah misalnya ke 2 bulan depan itu udah mulai bisa lancar baca, mungkin disuruh membaca di apa literasi 15 menit disesuaikan dengan teman-temannya, maksudnya disamakan dengan teman-temannya. Jadi seperti itu sehingga anak terbiasa membaca dan akhirnya bisa lancar membaca. Oke, artinya nanti akan ada bahan evaluasi kan ya. Jadi apa rencana jika nanti berhasil atau paling tidak kan ada evaluasinya gitu ya Bu ya. Saya rasa pembicaraan kita sudah sampai ke penghujung nih Bu. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Apakah dari yang sudah kita bicarakan, kita obrolkan, kita diskusikan, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami sekarang? Wah, terima kasih sekali Bu Ivi ya atas bantuannya. Dari sini, dari pembicaraan ini, alhamdulillah banget saya tercerahkan nih. Jadi tahu apa solusinya dan apa kira-kira yang mau diambil ke depannya itu sangat membantu sekali Bu Ivi. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu saya ikut senang kalau Ibu setelah bercerita kepada saya, akhirnya Ibu juga bisa menemukan solusinya. Kalau begitu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Setelah itu nanti kita ngobrol lagi kalau udah ada hasilnya. Oke, siap Bu Ivi. Oke, kalau begitu kita cukupkan obrolan kita kali ini ya Bu. Mohon maaf apabila dalam sesi diskusi yang tadi kita laksanakan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti 14 menit 46 detik. Oke. Lanjut aja ya langsung ya. Iya, berarti sekarang yang bagian Ibu IKFI yang jadi
Koci. Kuci. Oke, langsung Kuci. ya. Oke. Assalamualaikum Bu Ivi. Selamat sore. Apa kabar hari ini Bu Ivi? Waalaikumsalam Bu Erna. Selamat sore juga. Alhamdulillah kabar saya baik. Walaupun agak sedikit gimana ya? Kayak agak-agak galau gitu loh. Kalau Ibu gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik sekali Bu Ivi, terima kasih. Ya, Saya pengen ngajak ngobrol Ibu nih sebentar, boleh nggak? boleh sekali Bu Ivi. Tentang apa ya? Kok sepertinya terlihat galau-galau tadi sekilas saya dengar, ada apa ini? Ya biasa Bu, lagi ada sedikit masalah aja. Jadi Mhm, saya kan sekarang ngajar kelas 6 ya Bu ya. Nah, mhm, selama saya mengajar di kelas 6 ini, saya punya sedikit ada yang ngeganjel gitulah di hati saya, ada sedikit permasalahan nih. Saya mau sedikit cerita ke Ibu tentang permasalahan yang saya alami di kelas. Kira-kira Ibu bersedia nggak mendengarkan cerita saya? Oh, boleh sekali Bu Ivi. Kita sharing bersama-sama ya Bu Ivi ya. Siapa tahu setelah nanti kita berdiskusi atau ngobrol tipis-tipis, ngobrol sedikit-sedikit bisa ada solusinya gitu. Boleh boleh Bu Ivi, tentang apa? Tentang apa? Boleh. Iya, jadi sekarang itu kan gimana ya Bu, mungkin ketika saya sekarang mengajar di kelas 6, anak-anak Mhm, ini kan sudah mulai beranjak remaja ya Bu, peralihan gitu loh, mhm, dari masa kanak-kanak menuju ke masa remajanya. Nah, jadi pada saat sekarang ini mereka tuh sudah memiliki egonya cukup tinggi gitu ya Bu ya, egonya cukup tinggi. Jadi mereka tuh berpikir apa ya, ini loh gue keren loh seperti ini gitu. Jadi mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah baik, ini sudah sesuai. Mungkin karena ada pengaruh juga ya Bu ya, pengaruh lingkungan, misalnya mungkin dari sosial media, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton gitu ya Bu ya. Nah jadi saya tuh kepengen setelah saya bercerita ini, saya pengen dapat solusi gitu tuh dari Ibu. Mudah-mudahan nanti ketika setelah saya bercerita, saya bisa dapat solusinya. Jadi saat ini anak-anak perempuan aja sih Bu. Mungkin kalau anak mhm, laki-laki kan biasanya memang pubernya itu agak sedikit lebih telat daripada anak perempuan ya. Anak perempuan itu puber lebih dulu, nanti baru anak laki-laki. Nah, jadi mhm, sekarang nih anak perempuan nih yang sudah mulai jadi permasalahannya ada di anak-anak perempuan. Jadi mhm, saat ini anak-anak perempuan di kelas saya ini mainnya itu tidak bersama-sama Bu, mereka main itu secara berkelompok. Jadi istilahnya mah apa ya, ngegeng gitu tuh Bu. Jadi di kelas saya itu ada geng anak perempuan gitu tuh. Jadi ada 2 geng begitu tuh Bu, geng A sama geng B. Mereka sih tidak melabeli dirinya sebagai geng, cuma yang saya perhatikan sejauh ini sudah kurang lebih 1 bulan ya Bu ya saya mengajar di kelas 6 ini, saya perhatikan ini cukup menonjol gitu tuh, kelompok-kelompok ini nih cukup menonjol sampai anak laki-laki pun pernah ngomong, "Iya Bu, anak perempuan mah susah geng-gengan mainnya." Nah, dari situ saya kan mulai risih ya Bu, maksudnya saya nggak mhm, mau gitu tuh anak-anak saya di kelas tuh jadi berkelompok mainnya, saya pengen mereka itu sama-sama gitu tuh. Jadi mhm, ketika pembagian kelompok pun, ya udah sama siapapun oke, nggak kayak sekarang pengennya sama itu aja, nggak bisa dicampur ke yang lain gitu tuh Bu. mhm, mhm. Oh, jadi situasinya sekarang itu seperti itu. Iya, Permasalahannya masalah kelompok gitu ya, Bu Ivi ya? iya, iya Dengan betul situasi sekali. yang memang geng-gengan seperti itu. Lantas, Iya. apa sih kira-kira yang menyebabkan hal itu? Jadi awalnya sih permasalahan ini dari kelas 5 sih Bu, setelah saya Mmm, telusuri, mhm, ternyata ini nih sudah dari kelas 5 mereka itu. Jadi dulu tuh ada anak baru yang masuk di kelas 5. Nah, anak baru ini cukup pintar sehingga dia bisa merebut posisi ranking 1 di kelas tersebut. Sebelumnya itu ranking satunya tuh
dipegang oleh satu orang dari kelas 1 sampai kelas 4 itu. Jadi si satu anak ini yang selalu memegang juara kelas. Nah, ketika ada anak baru ini, posisi dia tergantikan. Nah, pada saat posisinya tergantikan, anak lama ini nih yang tadinya pemegang ranking 1 ini kan mungkin dia bertanya-tanya juga ya Bu ya, kenapa kok saya tergeser? Wajar ya Bu ketika dia biasa menjadi seorang juara kelas, ketika ada pembagian rapat lagi, nilai dia turun gitu tuh Bu, tidak menjadi sang juara lagi. Pasti kan ada bertanya-tanya dalam hatinya, loh kenapa gitu tuh, apakah ada yang salah dengan cara belajar saya atau ada yang kurang? Pasti kan tujuannya juga mencari tahu itu ingin memperbaiki gitu ya Bu ya, ingin memperbaiki sehingga bisa mendapatkan juara lagi. Tapi katanya setelah saya telusuri, saya nanya-nanya juga nih Bu ke orang tua murid ya, ke orang tua murid yang bersangkutan, ke orang tua murid yang lain juga. Karena kalau ke orang tua murid yang bersangkutan, saya khawatir karena itu tentang anaknya, jadi dia akan bercerita yang baik-baik saja gitu ya Bu ya tentang anaknya. Jadi saya mencoba mencari referensi ke orang tua yang lain juga. Nah, ketika saya bertanya ke orang tua ini, dia katanya sih beliau sempat bertanya kepada gurunya ketika mendapatkan hasil bahwa oh anaknya tergeser nih posisinya gitu ya. Saya pengen tahu kira-kira apa yang menyebabkan anak saya ini tergeser gitu tuh posisinya. Nah, setelah itu pas nanya ternyata dapat jawabannya itu yang gimana ya? Nggak langsung dikasih jawaban poin pentingnya gitu loh Bu. Jadi ketika ditanya, Bu kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan anak saya ini turun gitu katanya rankingnya, nilainya menjadi turun. Mungkin ranking tidak terlalu dipermasalahkan, tapi nilai-nilainya kenapa menjadi turun? Apakah ada yang salah? Apakah memang harus ada yang diperbaiki gitu katanya. Nah, si gurunya ini cuma bilang, ya lagi turun aja katanya. Enggak Pak, ya turun aja katanya gitu. Cuma yang saya ingat ya turun aja gitu tuh. Cuma dapat jawaban kayak apa ya? Dapat jawaban ngegantung gitu kan, cuma dibilang ya udah lagi turun aja gitu kan, padahal orang tua kan pengen tahu gitu tuh ya, iya turun itu di bagian mananya, di pelajaran yang mana gitu tuh kan, biar bisa diperbaiki gitu kalau memang masih bisa diperbaiki. Nah, tapi tidak dikasih penjelasan apa-apa. Selain itu yang bikin mungkin yang akhirnya membuat mereka anak-anak ini jadi pecah lagi, tadinya si anak baru sama si anak yang pintar ini bahkan duduknya satu bangku katanya Bu, duduk satu bangku, duduk bareng, tetapi katanya anak-anak ini menilai ada perbedaan sikap dari si guru tersebut, ada perbedaan sikap bahwa guru ini bersikap lebih gimana ya, lebih care gitu tuh ya Bu ya, lebih care gitu tuh ke si anak baru ini. Ya mereka juga sudah kelas 5 sudah bisa menilai ya ketika memang ada perbedaan, ya anak-anak sudah mulai merasa, dan yang merasakan itu bukan hanya 1-2 anak, tapi hampir semuanya juga merasakan katanya memang ada perbedaan gitu lah Bu ya, intinya seperti itu. Nah, makanya akhirnya si yang lama ini pecah lah sama si anak baru ini, akhirnya duduknya juga pisah, mainnya jadi nggak bareng lagi, dan si anak baru ini kan juga dia berusaha mencari teman, akhirnya punya teman lah Bu, mungkin dapat temannya yang yaitu tadi yang tidak bisa menyatukan mereka, malah membuat semakin renggang. Nah, ketika ada renggang itu, katanya sama guru yang lama itu dibiarkan, ya udahlah gitu, tidak berusaha untuk didamaikan lagi, maksudnya dikembalikan lagi keadaan seperti semula, dipersatukan lagi. Jadi yang saya tangkap sih katanya belum ada usaha sampai di sana. Jadi sama gurunya ya udahlah dibiarin aja gitu tuh, mau ngegeng, mau ini, mau itu, ya udah gitu katanya sih. Nah, akhirnya berlanjut sampai sekarang ya Bu, kelas 5 aja berarti sekitar 1 tahun dan dilanjut sampai sekarang. Berarti keadaan ini udah setahun lebih, dan itu kan sudah sudah kayak mendarah daging, sudah mengakar gitu Bu ke mereka. Jadi ketika di kelas ini baru masuk kelas 6 pun saya udah mikir kok udah begini amat gitu tuh, udah beda amat. Akhirnya saya nanya-nanya juga ke yang lain,
Ya emang kayak gitu Bu, katanya dari kelas 5 mereka mah Bu nggak bisa kompak katanya, Mhm mhm mhm. gitu. Iya betul dari, cerita masalahnya yang tadi saya tangkap dari Bu Ivi, jadi memang ada, yang pertama mungkin ada pilih kasih gitu ya Bu Ivi ya, Iya jadi Bu. timbul yang namanya kecemburuan, terus lalu, apa namanya, pilih kasih juga gitu ya, antara yang pintar dan itu padahal kita profesi kita sebagai guru seharusnya, semua peserta didik itu kita mendapatkan hak untuk mendapatkan kasih sayang yang sama ya Bu Ivi ya. Iya betul sekali Bu. Lalu dengan keadaan, peserta didik yang seperti ini, sebetulnya yang diinginkan Ibu tuh untuk saat ini seperti apa Bu? Ya saya pengen mereka berdamai Bu, mereka damai, mereka Mhm. kompak jadi satu, jangan terpecah seperti sekarang. Ya saya Mhm. pengennya anak perempuan itu, satu gitu tuh, tetap bersatu. Jadi anak perempuan, Mhm. anak laki-laki dan mereka kompak gitu tuh. Nggak kayak Mhm. sekarang anak perempuan ada 2 gitu, sedangkan laki-laki mah cuma ada 1 kelompok gitu tuh Bu. Mhm mhm mhm. Oke, jadi ingin berdamai ya Bu ya. Iya. Mungkin dari skala 1 sampai 10, di skala berapa ya Bu Ivi kira-kira, berada pada usaha untuk mencapai tujuan, sekarang ini, seperti sekarang ini? Sudah ada di level berapa Bu? Sekitar level 6 dan Mhm. level 7 ya Bu. Saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk mendamaikan mereka kembali. Sudah beberapa cara juga saya gunakan untuk mendamaikan mereka. Tapi Mhm. ternyata, baru berhasil di depan, di belakangnya balik lagi. Begitu ya Bu ya, namanya anak-anak ya Bu, kita harus banyak-banyak bersabar gitu ya, apalagi anak-anak SD gitu mungkin. Jadi, apa kira-kira rencana Ibu itu untuk membuat anak itu bisa untuk kembali berbaur atau kompak lagi dengan semua anak perempuan di kelasnya, tidak terbagi menjadi 2 seperti ini? Rencananya sih saya ingin mengadakan kegiatan team building agar bisa membangun kekompakan antar siswa di kelas gitu Bu. Mhm mhm. Jadi, kira-kira ada nggak selain dengan cara tadi, eee apa namanya, solusi yang lainnya selain team building seperti itu? Selain team building itu saya juga pengen coba ngadain acara bacakan gitu Bu, makan di kelas Mhm sama-sama mhm. gitu Iya ya. betul Siapa betul tahu dengan betul. acara seperti itu bisa mengembalikan kekompakan mereka gitu. Iya, betul betul betul. Jadi, tadi udah nemu 2 solusi ya. Jadi kira-kira apakah dari kedua solusi itu apa ada jangka waktunya ya, Bu? Iya, pengen sih saya melaksanakan solusi itu ya dalam waktu dekat ini gitu ya Bu ya. Mhm Nanti sih saya mhm. rencananya mengambil 1 hari gitu Bu untuk melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Mhm mhm Mudah-mudahan mhm. bisa berhasil. Mhm. Ya, oke, baiklah ngambil 1 hari itu berarti ngambil di jam KBM ya, pasti harus minta izin dulu sama bapak kepala dan, yang lainnya mungkin. Gitu ya, Bu, ya? Karena Iya Ibu Bu. sebagai wali kelas. Oke, setelah Ibu melaksanakan rencana tadi, apakah Ibu punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan rencana yang tadi? Punya Bu, saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana yang ingin saya jalankan tadi. Pokoknya saya komitmen mau saya laksanakan Mhm. biar bisa tercapai. Oke. Bagaimana Ibu memastikan bahwa rencana ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya sudah sedikit banyak bercerita dengan rekan sejawat dan meminta pendapat mereka tentang hal ini dan saya juga sudah mendapatkan respon yang cukup baik gitu Oke dari oke. mereka. Oke, baiklah. Kira-kira siapa Ibu yang perlu dimintain dukungan, terkait dengan rencana Ibu nih agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut? Mmm, yang pasti sih kepala sekolah yang paling utama ya, Bu, ya, karena kan ini berada di Mhm. lingkungan sekolah, saya akan meminta Mhm. dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga dari orang tua murid. Oke. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai di akhir diskusi nih Bu Ivi. Iya, Gimana Bu. perasaannya kira-kira setelah kita diskusi kecil-kecilan seperti ini? Alhamdulillah, Bu, agak sedikit lebih plong ya, karena apa yang Mhm. mengganjal di hati ini sudah
tercerahkan gitu ya Bu. Jadi saya juga ada mendapatkan semangat baru untuk melaksanakan solusi yang ingin saya jalankan. Baik Bu Ivi, mungkin sampai saya akan tutup untuk diskusi tipis-tipis kita kali ini. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih banyak sudah mau share bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi